warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Safitri dan teman saya Sania. Di sini kami berdua dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pada kali ini kami ingin menampilkan tugas video tentang asuhan kebidanan pasca persalinan, yaitu tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Baiklah, saksikan video dari kami. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Zahara Safitri. Pada siang hari ini saya bidan yang bertugas di PMB ini. Sebelumnya saya boleh tahu nama ibu siapa? Saya dengan Ibu Sania, Ibu Bidan. Ibu Sania. Kalau saya boleh tahu, apa alasan ibu datang ke sini? Saya ingin pemeriksaan kunjungan Ibu nifas, Bu Bidan. Pemeriksaan kunjungan ibu nifas ya Bu. Ini kunjungan yang keberapa Bu? Ini sebenarnya kunjungan yang kedua, Bu Bidan, tapi kan sebelumnya saya pemeriksaan kepada Ibu Bidan yang di sana, tapi berhubung beliau lagi tidak lagi di tempat dan kebetulan saya sudah masuk jadwal untuk pemeriksaan nifas, jadi saya kesini, Bu Bidan. Oh, jadi sebelumnya kunjungan awalnya di bidan yang di sana, yang keduanya di sini ya Bu. Berarti ini masa nifas ibu yang udah memasuki berapa hari Bu? Sudah 14 hari. 14 hari, 2 minggu ya Bu. Kalau saya boleh tahu, identitas ibu terlebih dahulu. Nama ibu siapa? Ibu Sania, Bu Bidan. Ibu Sania, umurnya Bu? 21 tahun. Sukunya? Bangsa, kebangsaan? Melayu, Bu Bidan. Melayu. Agama? Islam. Agama Islam. Pendidikan? SMA, Bu Bidan. SMA. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat rumah? Parit Indah. Di Parit Indah. Kalau nama suaminya Bu? Bapak Rudi, Bu Bidan. Bapak Rudi, umur 25 tahun. 25 tahun. Suku? Jawa, Bu Bidan. Jawa. Agama? Islam. Islam. Pendidikan? Atau SMA. pekerjaan? SMA. Pekerjaan? Wira swasta. Wira swasta. Alamat rumah? Parit Indah, Bu Bidan. Parit Indah. Nomor telepon yang bisa dihubungi Bu? 0823 0823 7269 7269 5865. 5865. Baik, sudah saya dapatkan biodata Ibu. Selanjutnya, saya ingin menanyakan apa keluhan yang Ibu rasakan pada saat ini, keluhan utamanya. Begini Bu Bidan, saat ini payudara saya hasilnya keluarnya tidak lancar. Keluarnya tidak lancar, Terus? ASI tidak lancar ya Bu. Terus saya juga kurang nafsu makan Bu Bidan. Kurang nafsu makan. Dan tidur saya pun cukup terganggu Bu Bidan. Tidur cukup terganggu ya Bu. Riwayat persalinan Bu yang kemarin, kalau boleh saya tahu Ibu melahirkan di bidan mana? Di Bidan Sarah Bu Bidan. Di bidan Sarah, berarti di PMB ya Bu? Iya Bu Bidan. PMB. Jenis persalinannya Bu? Normal semua. Normal ya Bu. Kalau lama persalinannya Bu, salah satunya Itu kemarin 9 jam Bu Bidan. 9 jam, salah duanya Itu 1 jam Bu Bidan. 1 jam. Kalau kala tiganya Bu, berapa 10 menit? menit Bu 10 Bidan. menit. 10 menit. Kira-kira Ibu ingat ketuban pecah pukul berapa? Pukul 10 malam Bu Bidan. 10 malam ya Bu. Banyaknya air ketuban Bu, banyaknya atau banyak atau sedikit? Kemarin itu sedikit Bu Bidan. Sedikit. Komplikasi dalam persalinannya Bu, apakah ada atau tidak? Tidak ada Bu Tidak Bidan. ada. Berarti kemarin Ibu pandai mengejan ya Bu, lancar-lancar aja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Plasentanya ada ya Bu? Ada Bu Bidan. Diameternya kira-kira Ibu tahu berapa? Saya lupa Bu Bidan. Tahu ya. Beratnya? Kemarin itu 1 kilogram. 1 kilogram. Panjang tali pusatnya? 257 Bu Bidan. 57. Lainnya tidak ada? Tidak ada. Perennial normal Bu? Normal Bu Bidan. Normal.
cukup banyak? Cukup banyak. Apakah ada tindakan lain Bu dalam persalinan Ibu? Tidak ada tindakan. Tidak ada. Selanjutnya bayinya Bu, kalau boleh saya tahu namanya siapa? Namanya Putri Widan. Putri, perempuan ya Bu? Iya, Widan. Lahirnya kemarin pukul berapa Bu? Pukul 10.30 Widan. 10.30 Malam. Berat badannya Bu? 3,5 Widan. 3,5. Panjang badannya 49 Widan. 49. Cacat bawaan tidak ada ya Bu? Daya hisapnya kuat? Kuat Widan. Kalau dalam pola makan Ibu gimana Bu frekuensinya? Waktu awal persalinan itu baik Widan, tapi sekarang ini kayak sudah sedikit gitu, tidak Sedikit, berat, ya. kurang nafsu untuk Kurang makan. nafsu ya Bu? Apakah ada pantangan Ibu terhadap makanan yang tertentu? Untuk saat ini mungkin tantangannya cuma kayak makanan laut gitu. Laut ya Bu, seperti seafood, kerang gitu ya Bu? Alergi? Iya Widan. Baik Bu, saya akan menanyakan pola eliminasi Ibu. Buang air kecilnya, apakah Ibu ada buang air kecil setelah bersalin? Ada Ibu. Ada. Warnanya Bu? Warnanya kuning Widan. Kuning ya Bu, air kencing Ibu. Iya Widan. Jumlahnya? Jumlahnya normal Widan. Normal. Keluhannya? Tidak ada. Tidak ada ya Bu. Terakhir buang air kecil pukul berapa Bu? Pukul 8 malam. 8 malam. Buang air besarnya Bu? Ada Widan. Ada. Itu berapa hari setelah bersalin Bu? 1 hari setelah persalinan. 1 hari setelah bersalin. Warnanya Bu? Coklat Widan. Coklat. Banyaknya lumayan Bu. Iya. Lumayan. Keluhannya Tidak ada Bu. BAB terakhir pukul berapa tuh Bu? Pukul, saya kurang ingat Widan. Nggak ingat ya Bu. Saya kira siang, sore. Sore. Pola istirahat atau tidur Ibu, tidur malamnya berapa jam Bu? 7 jam Widan. 7 jam. Tidur siangnya Setengah jam Widan. setengah jam. Sebentar ya Bu. Iya Widan. Gangguan tidur Ibu? Terganggu pasti ya Bu, soalnya baru menjadi ibu, pasti banyak yang dilakukan, banyak yang dipikirkan. Kalau status perkawinan Ibu? Kalisan Widan. Kalisa ya Bu, perkawinan pertama. Lama kawin Ibu baru hamil berapa lama? Berapa bulan baru hamil? Itu 3 bulan perkawinan. 3 bulan ya Bu, baru hamil. Hubungan Ibu dengan suami? Sangat baik Widan. Sangat baik. Hubungan Ibu dengan keluarga? Sangat baik juga. Sangat Widan. baik juga ya Bu. Gimana rasa Ibu, penerimaan Ibu terhadap bayi Ibu sekarang? Apakah Ibu bahagia? Bahagia sekali ya Bu. Yang nanti ya Bu. Apakah ada penyakit yang pernah Ibu derita? Tidak ada Widan. Seperti anemia, asam lambung, jantung? Tidak ada. Riwayat penyakit keluarga apakah ada Bu? Tidak ada juga. Tidak ada juga ya Bu. Baik Bu, itulah tadi data-data yang telah saya kaji dari Ibu dan yang telah saya dapatkan juga informasinya dari Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Ibu boleh naik ke tempat tidur ya Bu. Widan. Silahkan duduk Bu. Lalu berbaring ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu, saya mempersiapkan alat-alat yang terlebih dahulu. Iya Bu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu kita menjaga privasi pasien.
Selanjutnya kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini alatnya ada PTV, itu pengukur tensi, ada pengukur suhu, ada handscoon, ada kapas DTT, dan ada alas bokong. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita mencuci tangan 7 langkah. Permisi Bu, sebelumnya saya ingin mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Sebelum kita mencuci tangan, terlebih dahulu kita melepaskan perhiasan yang kita pakai, menaikkan lengan baju ke atas, lalu mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai sabun, cuci tangan dengan teknik 7 langkah. Lalu dibilas hingga bersih. Setelah itu keringkan menggunakan handuk yang kering dan bersih. Baik Bu, sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwasanya saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik kepada Ibu, yaitu yang pertama kali saya ingin mengukur tekanan darah Ibu dan suhu Ibu serta pernapasan dan nadi. Lalu kita mendekatkannya dekat pasien. Permisi ya Bu. Bajunya diangkat ke atas. Sebelum mengukur tensi, sebaiknya beriringan dengan mengukur suhu, cek suhu. Permisi ya Bu. Mau dikepitkan. Lalu kita cek tensi Ibu. Baik Bu, tensi Ibu normal 120/70 ya Bu. Selanjutnya suhu Ibu, permisi Bu. Suhu Ibu 36 derajat Celcius, normal ya Bu. Selanjutnya mengukur nadi dan pernapasan pasien. Permisi ya Bu, selanjutnya saya ingin mengukur nadi Ibu dan mengukur pernapasan Ibu. Baik Bu, nadi Ibu 80 kali per menit dan pernapasan Ibu 20 kali per menit. Itu normal ya Bu? Iya Bu. Baik, selanjutnya meletakkan barangnya. Bu,
Apakah saya boleh meminta Ibu untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu? Bisa Bu Bidan. Pakaian dalamnya juga. Baik. Biar saya bantu ya Bu. Jika pasien sudah mengganti pakaiannya, selanjutnya melakukan pemeriksaan di bagian muka. Sebelum kita melakukan pemeriksaan di bagian muka Ibu, terlebih dahulu kita memakai handscoon. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area muka Ibu. Di sini saya akan melihat apakah ada udem di area wajah Ibu. Untuk mengidentifikasi apakah ada tandanya preeklamsia atau anemis. Tidak ada udem Bu. Selanjutnya melihat konjungtiva Ibu dan sklera Ibu apakah pucat atau tidak. Ini sih Bu, izin buka matanya. Tidak pucat ya Bu, berwarna pink. Matanya lihat kanan kiri. Memasuki Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara Ibu. Permisi ya Bu, sebelumnya kedua tangan Ibu diangkat ke atas. Lalu melihat bagian payudara yang terjauh, melihat apakah warna kemerahan atau tidak. Warnanya masih kemerahan. Apakah ada atau tidak udem? Tidak ada udem. Putih menonjol. Tidak ada lecet pada puting susu. Kolostrumnya keluar tapi tidak lancar dan tidak ada darah. Yang bagian payudara sebelah kanannya berwarna kemerahan, puting menonjol, tidak ada udem, dan keluar cairan kolostrum tidak lancar serta tidak ada darah. Baik Bu, selanjutnya melakukan palpasi. Ibu tidur terlentang dengan tangan kiri dan tangan kanan ke atas secara sistematis. Lakukan peradaban atau pemegangan atau palpasi pada payudara Ibu. Lakukan yang pertama bagian terjauh terlebih dahulu. Kita melihat apakah terdapat benjolan, ya Bu. Apakah terdapat benjolan atau pembesaran kelenjar getah bening atau terdapat nyeri? Gimana Bu? Apakah saya pegang yang terdapat nyeri? Tidak Bu. Tidak ya Bu. Jika tidak, lakukan pemeriksaan pada payudara yang sebelahnya. Kita lakukan palpasi, kita lihat apakah terdapat udem atau adakah kelenjar getah bening atau adakah abses pada payudara, dan nyeri ketika ditekan. Di sini tidak ada nyeri juga Bu. Tidak ada. Berarti Bu, di sini kolostrumnya saja yang kurang lancar keluar hasilnya Bu. Selanjutnya pemeriksaan abdomen pada Ibu. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya apakah Ibu sebelumnya ada melakukan operasi? Belum pernah Bu. Belum pernah ya Bu. Berarti tidak ada bekas luka operasi ya Bu. Tidak ada tanda-tanda infeksi. Tidak ada. Selanjutnya melakukan pemeriksaan genitalia ekstern.
Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksterna pada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Nah, sebelumnya izin membuka pakaian dalam Ibu. Iya, Bu. Pakai selimut. Permisi ya Bu. Iya, Bu. Ini mendekatkan pasien pasien dan larutan. Selanjutnya lakukan vulva hygiene sambil memeriksa anogenital apakah ada varises, udem atau rendah pada jahitan, dan periksa lochea, warna dan konsistensinya. Selanjutnya memeriksa anus. Pada anus diperiksa apakah ada hemoroid atau tidak. Sudah dibersihkan, angkat perlak dan pengalas, kemudian lepas. Misi ya Bu. Dan rendam di dalam larutan klorin 0,5. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekstremitas Ibu pada bagian kaki. Permisi ya Bu, saya buka bagian kaki celana Ibu. Lalu melihat apakah berwarna kemerahan atau tidak. Lalu melakukan palpasi pada pemeriksaan kaki, apakah ada varises, udem, atau nyeri pada saat ditekan, dan panas pada betis. Apakah nyeri Bu saat ditekan? Tidak. Betisnya juga tidak panas. Baik Bu, sudah saya lakukan pemeriksaan pada area kaki Ibu. Selanjutnya saya meletakkan alat terlebih dahulu. Tindakannya sudah selesai saya lakukan semuanya. Selanjutnya saya ingin membantu Ibu untuk memakai pakaian Ibu kembali dan merapikannya. Jika sudah, Ibu boleh turun ke bawah, duduk di kursi seperti tadi. Bantu Ibu untuk turun. Ya, Bu. Selanjutnya membuka ekskul, rendam di dalam larutan klorin 0,5%. Dan mencuci tangan 7 langkah. Menaikkan lengan baju ke atas. Lalu mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu memakai sabun. Cuci tangan dengan teknik 7 langkah. Lalu dibilas hingga bersih. Setelah itu keringkan menggunakan handuk yang kering dan bersih. Baik Bu, saya telah melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Hasilnya normal-normal saja, tetapi air susu Ibu, kolostrum Ibu memang tidak lancar keluarnya. Dan Ibu harus tetap menyusui bayinya walaupun ASI Ibu tidak lancar. Dan Ibu harus banyak mengkonsumsi air putih. Ibu harus banyak makan makanan yang bergizi, yang mengandung zat gizi tinggi. Dan Ibu tidak boleh terlalu kelelahan. Dan Ibu juga tidak boleh terlalu banyak kerja, tidak boleh banyak aktivitas lainnya. Ibu harus sering beristirahat juga. Ketika bayi Ibu tidur, nah disitulah Ibu bisa tidur. Baik ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu.
pendokumentasian atas tindakan yang telah dilakukan, yaitu melakukan pendokumentasian pukul berapa melakukan tindakan pukul 2 siang hari Selasa tahun 2022 di PMB Zahara, Bidan Zahara, tindakan dilakukan dengan selesai. Apa yang Ibu rasakan, Bu, setelah saya melakukan pemeriksaan dan konseling? Jauh lebih baik Ibu Bidan. Jauh lebih baik ya, Bu. Jadi Bu, Ibu harus ingat kata-kata saya tadi. Ibu harus banyak mengkonsumsi makan makanan yang bergizi. Walaupun Ibu tidak nafsu makan, Ibu harus tetap makan walaupun dengan porsi sedikit tapi sering ya, Bu. Dan Ibu tidak boleh terlalu kelelahan, Ibu harus banyak istirahat. Dan jika air susu Ibu tidak keluar, Ibu juga bisa melakukan pijatan atau masas pada area susu Ibu, pijatan lembut agar air susu Ibu tetap keluar. Dan Ibu tidak perlu khawatir dengan itu semua. Jika ada yang perlu Ibu tanyakan lagi, silahkan Ibu tanyakan. Baik Bu, apakah Ibu sudah paham dengan yang saya bilang? Saya sudah paham Bu Bidan. Baik. Jika Ibu ingin melakukan konseling lagi terhadap saya, Ibu boleh datang lagi ke PMB saya ini. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Jika ada yang perlu ditanyakan, Ibu bisa menelpon saya atau datang kembali ke sini ya, Bu. Ini bukunya, boleh dibawa kembali. Kalau gitu terima kasih banyak Bu Ya, Bidan. baik, Saya sama-sama ya. Sampai jumpa kembali. Baiklah, demikianlah hasil dari video tugas kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.